Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan hasil query dari database ke tabel view ya. Jadi ini contoh dari tabel view ya. Jadi ini data-data ini kita peroleh dari database, kemudian datanya ditampilkan di sini. Tabel view ini digunakan untuk memvisualisasikan sejumlah baris ya. 1, 2, 3, ini ada 3 baris. Kemudian terbagi jadi beberapa kolom. Ini ada 3 kolom. Ya, ini contoh dari tabel view. Tabel view itu salah satu control pada JavaFX. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat tabel view menggunakan skin builder. Saya akan melanjutkan project yang digunakan untuk menampilkan data-data hasil query pada konsol. Di sini kita harus menambahkan library JavaFX terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan library JavaFX 16. Nah, di sini ada dua library. Satunya JDBC, yang kedua adalah JavaFX 16. Kemudian di bagian VM option harus kita tambahkan sejumlah, ada 2 option. Di sini kita ganti seperti ini. Nanti disesuaikan saja dengan path yang teman-teman gunakan. Kemudian di OK. Kemudian saya tambahkan sebuah package. Saya namakan saja main. Kemudian saya buat sebuah Java class yang isinya entry point method. Kemudian ini saya hapus saja. Oke. Kemudian tambahkan sebuah file fxml. Ini finish saja dulu. Nah, ini kita bisa jalankan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Windows sudah terbentuk ya. Ini run, kemudian run project. Kita pilih, oh ya, ini di sini harus kita tambahkan dulu entry point. Setelah itu kita buat class main ini sebagai subclass. Kita set sebagai subclass dari class application. Yang ini ya, yang JavaFX application. Kemudian kita implementasikan abstract methods. Ini kita hapus. Ini kita hapus saja. Kemudian ini kita isi. Get resource. Kemudian kita isi argumennya fxml.fxml. Ini harus sama dengan nama file ini harus sama dengan yang ada di file fxml. Ini argumen ini ya. Ini diisi dengan nama file fxml. Kemudian ini diklik aja. Ini klik import. Pastikan ini sudah terimport. Kita set judulnya
tabel barang misalnya. Kemudian set skin, new skin, new skin. Nah, seperti ini kemudian kita jalankan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Windows sudah terbuka ya. Kita pilih aja yang ini karena kita mau menjalankan entry point, metode entry point yang ada di package main dan di dalam kelas main, bukan entry point yang ada di simulasi. Nah, seharusnya tampilannya seperti ini, muncul tampilan Windows seperti ini. Ini kita close saja. Jika sudah, ini bisa saya klik 2 kali untuk menampilkan skin builder. Tampilan seperti ini. Untuk contoh ini saya menggunakan kontainernya, tidak menggunakan anchor pane. Jadi ini saya hapus. Saya menggunakan kontainernya menggunakan VBox. Oke. Kemudian VBox ini nanti secara otomatis akan menyusun komponen-komponen yang ada di dalam VBox ini secara vertikal. Kemudian kita tambahkan label ini saya ganti tabel barang misalnya. Kemudian fontnya saya ganti ke konsolas, kemudian ukurannya misalnya 18 ya. Seperti ini. Kemudian ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Oke, kita tambahkan atau kita drag tabel view ke kontainer. Secara otomatis VBox akan mengatur komponen-komponennya secara bertumpuk secara vertikal. Jadi kalau kita drag, maka tabel view posisinya berada di bawah label tabel barang nih. Di sini kita membutuhkan 8 kolom. Ya, kode, merek, kategori, satuan. Oke, berarti harus kita tambahkan 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8. Seperti ini. Kemudian ini kita klik 2 kali, kode, kita ganti headernya. Kita klik 2 kali, kemudian enter ya. Kode, merek, kategori, kemudian ini satuan, ini kemudian jumlah, ini harga beli, harga jual, diskon, enter. Nah, supaya sedikit rapi, di sini perlu kita tambahkan padding supaya ada space ya, ada space antara batas tepian kiri dan tepian kanan. Kita klik yang VBox, kemudian kita cari di bagian layout, kita set bagian padding untuk sebelah kanan 5, untuk yang sebelah kiri 5, kemudian enter. Akan menambahkan space sedikit di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian yang di bawah ini biarkan aja seperti ini. Setelah itu tabel view perlu kita set property fxid. Kita cari di bagian properties, kemudian di bagian code. Kemudian fxid-nya ini kita ganti
ke tabel barang tabel view ya. Untuk memudahkan kita dalam mengingat, lebih baik ini diberi akhiran nama komponennya. Ini kan tabel barang ini nama komponennya adalah tabel view. Jenis komponennya adalah tabel view, maka ini ditambahkan seperti ini. Kemudian untuk tabel kolom, masing-masing tabel kolom juga kita set fxid-nya, properti dari fxid di sini di bagian kode. Ini kita klik dulu, kemudian kita cari code, kemudian di bagian fxid ini kita set kode, kemudian di sini tabel kolom, enter. Kita klik yang merek, sama di sini merek tabel kolom. Ini jenis komponennya. Ini untuk memudahkan kita. Jadi teman-teman ini bebas menamakan, men-set properti fxid ini bebas. Kemudian kategori di sini kita set kategori tabel kolom, kemudian satuan, kemudian jumlah, harga beli, kemudian harga jual, kemudian diskon. Seperti ini, kemudian enter. Oke, sudah. Selanjutnya setelah kita menambahkan tabel view beserta tabel kolom, kita harus mengenerate atau membentuk class controller. Nah, nanti kita akan menempatkan class controller di dalam package main di sini. Maka di sini di controller yang ada di sini, di bagian controller class perlu kita set nama package, kemudian dot nama controllernya. Nama controllernya kita namakan aja fxml controller gitu aja ya. Controller seperti ini. Seperti ini, kemudian kita enter atau kita klik di sembarang. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu, save. Jika muncul seperti ini berarti itu sudah tersimpan. Setelah itu kita masuk ke fxml. Di sini kita klik kanan, kemudian make controller. Ya, terbentuk sebuah kelas namanya fxml controller di sini. Dan di sini secara otomatis akan di dalam kelas controller ini terdapat beberapa field ya. Ini disebut dengan field. Ya, ini disebut dengan field ya. Jadi ini field. Ini juga field. Ini nama field. Ini nama field. Kemudian ini adalah type dari field. Kemudian ini private ini. Ya, ini private ini disebut dengan access modifier. Ya. Jadi sederhananya teman-teman, field ini sederhananya adalah sebuah variabel. Jadi field ini ya, salah satu ya. Jadi salah satu jenis variabel yang dideklarasikan di dalam kelas. Ya, sebagai anggota dari kelas secara langsung. Jadi ini adalah anggota dari kelas fxml secara langsung ya. Ini yang add fxml ini disebut dengan anotasi. Oke, saya tidak menjelaskan terlalu detail. Yang jelas field ini
Ya, field-field ini digunakan untuk merujuk ke objek yang ada pada tabel kolom dan tabel view yang ada di Skin Builder ya. Jadi ini field ini berkorespondensi dengan tabel view di sini. Kemudian yang ini berkorespondensi dengan yang ini, field yang ini. Oke.